hadirin yang kami hormati, di dalam perjalanan Waqidiyah ini orang yang paling istimewa adalah Mbah Yai. Kenapa ke Mbah Yai? Kenapa ke Mbah Yai? Marilah kita lihat beliau itu siapa. Beliau adalah seorang insan yang terpilih dalam kodarnya. Ateges di dalam kodar Allah Subhanahu wa taala, beliau adalah orang terpilih sebagai Ghaus Akhir Zaman, atau sebagai seorang yang dipilih sebagai ratunya wali di akhir zaman. Beliau itu seorang insan kamil mukamil. Beliau seorang insan arif billah. Beliau juga dipilih Allah untuk membenahi keimanan manusia. Beliau juga dipilih Allah untuk mengingatkan kita di mana kita pada saat-saat roh itu sebelum di depan. Roh itu di alam roh sebelum kita hadir di muka bumi ini. Kita hidup di alam roh dulu. Di dalam alam roh itu sejarahnya manusia berjanji pada Allah Subhanahu wa taala. Di situ manusia dalam dialog kepada Allah menghasilkan dua piagam. Ya. Yang pertama, roh mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin yang perlu disembah dan wajib disembah. Dan dia adalah hamba Allah yang wajib menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Sedangkan piagam yang kedua, roh berjanji taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangannya, melakukan perintah-perintahnya. Dan yang ketiga, piagam itu apa? Manusia berjanji di atas bumi ini nanti sebagai khalifah, pimpinan di muka bumi. Dan manusia baik dan harus berbuat kebaikan. Kemudian setelah perjanjian itu, maka Allah meniupkan roh ke dalam sebungkal daging yang ada di dalam rahim ibu kita. 9 bulan kemudian kita dilahirkan. Di situ memori kita dihapus Allah Subhanahu wa taala. Lupa dengan apa yang telah kita janjikan pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu 3 piagam tadi. Di dalam kehidupan tidak dihapus, hanya di-cut, artinya dihilangkan sementara. Nanti setelah balik kemudian kembali diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ironisnya, sayang disayang, di dalam kehidupan setelah balik manusia itu ada yang masih mengingat perjanjian kita pada Allah. Siapa diri kita, siapa adanya Allah Subhanahu wa taala, apa kewajiban kita kepada Allah, itu lupa. Ada yang masih ingat, dia menjadi seorang yang soleh, alim. Ada yang setengah ingat, setengah lupa. Bahkan ada yang melupakan sama sekali. Padahal jenjang kehidupan ini, rumah kita itu di mana? Rumah kita di akhirat. Di dunia ini kita hanya ladang, seperti apa yang didawuhkan Bu Nyai Mas Duki tadi. Kita ladang di sini. Bahkan ladang kita sangat sempit, waktunya sangat sempit. Bagian kita berjalan, mampir minum di warung, kemudian berjalan lagi. Di dalam perjalanan itu, di dalam ladang yang sempit itu, kita berlomba-lomba dengan waktu. Nah, padahal perjanjian kita pada Allah Subhanahu wa taala berapa? Berjanji akan ibadah kepada Allah selamanya. Selama kita hidup mencari ladang di dunia ini.
Di samping itu berusaha menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi berhubung maaf, iblis itu sangat pandai. Iblis berjanji pada Allah, karena sakit hati Allah akan saya goda anak turunnya Nabi Adam dari arah depan, arah belakang, arah kiri, arah kanan, arah bawah, arah atas, supaya tidak ada waktu bersyukur kepadamu ya Allah. Dengan adanya itu, kalau kita tergoda, maka kita akan mengalami kesengsaraan yang tiada habisnya. Kenapa demikian? Di saat kita kembali ke rumah kita, kita mati. Di saat para istilahnya itu ya, yang ngubur itu sudah pulang 8 tapak atau 3 jangka, itu datanglah malaikat yang berwarna hitam kebiru-biruan, bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bahkan tidak bisa dijawab oleh ilmu-ilmu fikih, ilmu-ilmu yang kita dalami di dunia ini. Pertanyaan mereka hanya dijawab dengan keimanan. Yang paling bahagia, paling bejo, orang yang tidak melupakan perjanjian kepada Subhanahu wa taala. Nah, di sini Mbah Yai Majid mengajak kita menuju sesuatu yang indah, menuju sesuatu yang mempesona. Kenapa saya bilang mempesona? Yunapunten hadirin. Malaikat nungkar nangkir itu, bila yang ditanya itu bisa menjawab, maka berubah indah terlihat dipandang mata, berubah mempesona. Tetapi sebaliknya, apabila malaikat nungkar nangkir itu kita tidak bisa menjawab, akan berubah menjadi bengis dan lebih kejam, mengerikan. Terus sekarang pertanyaannya, apa hubungannya dengan Mbah Yai? Apa hubungannya dengan Mbah Yai? Nah, Mbah Yai itu orang terpilih dalam rangka membenahi keimanan kita. Orang dipilih Subhanahu wa taala sebagai sahibun nadroh. Sekarang kita lihat bentar apa tidak? Ya ayyuhal ghaus salamullah alaika rabbini bi'nillah bangdur ya sayyidi binadroh musilatin lil hadrati aliyah. Jelas itu artinya, ya Ghaus, kami sampaikan salam Allah ke pangkuanmu. Alaika rabbini bi'nillah, bimbing dan didilah diriku kanthi izin ilahi. Bangdur ya sayyidi binadroh, pancarilah batinnya kami dengan sinar nadrohmu. Duhai pimpinan kami, duhai Ghaus, musilatil hadrati aliyah, yaitu radiasi batiniah yang menghantarkan kami usul kepada Maha Tuhan kami. Setiap hari kita melawan itu, setiap hari kita baca itu mujadah. Tapi kalau kita tidak memahami artinya, kita paham artinya, itu yang lebih parah. Kita paham artinya, tetapi tidak mengakui adanya beliau sebagai sahibun nadroh. Dikarenakan apa? Dikarenakan kena ilham daripada Dajjal.